Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai praktek ibadah kelas 5. Pada pelajaran 3 ini kita akan membahas mengenai satu hadis dan satu doa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu hadis. Insyaallah hari ini kita akan membahas doa yang ketiga, yaitu doa penutup. Langsung saja kita masuk ke materi doa penutup. Doa yang ketiga yaitu doa penutup. Nanti Ustadz akan bacakan doanya, akan Ustadz ulang beberapa kali sehingga kalian nanti mudah untuk menghafalkan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ulang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sekali lagi ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Sekali lagi. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi cara bacanya kira-kira seperti itu. Ustadz ulang sekali lagi dari atas sampai bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu adalah doa penutup. Ya, doa ini biasa dibaca oleh imam. Jadi imam yang di masjid, di musola, ketika mereka berdoa, maka doanya akan diakhiri dengan doa penutup ini. Ya, selanjutnya kita akan bahas artinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, Subhana rabbika, maha suci Tuhan. Rabbil izzati, Tuhan kemuliaan. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi pada baris yang pertama ini, Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Jadi ini menyebutkan bahwa Allah itu maha suci. Tuhan kita, Allah itu maha suci. Rabbil izzati, Tuhan kemuliaan. Jadi yang mulia. Allah itu maha mulia. Jadi Tuhan yang suci lagi mulia. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan.
Maksudnya apa-apa yang mereka siapa? Ini adalah mereka orang kafir. Mereka menyifati Allah dengan hal-hal yang tidak semestinya. Contoh ya, contohnya ada yang menyebutkan bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, mereka menyebutkan, orang Nasrani menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai anak, yaitu Yesus. Nah, contohnya itu adalah mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar. Ya, itu contohnya. Wassalamun, dan semoga keselamatan, ala, tercurah kepada al-mursalin, para utusan atau rasul. Pada baris kedua ini adalah sholawat, ya, wassalamun, dan semoga keselamatan, ala, tercurah kepada al-mursalin, para utusan rasul. Jadi bersolawat kepada para rasul, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para rasul-rasul yang sebelumnya. Walhamdu, dan segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pada baris ketiga ini menunjukkan bahwa segala puji itu ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala pujian-pujian yang terbaik itu dipujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Yaitu Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena tidak ada di alam semesta ini yang menjadi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, Rabbil izzati, Tuhan kemuliaan, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun, dan semoga keselamatan, ala, tercurah kepada al-mursalin, para utusan atau rasul. Walhamdu, dan segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu adalah arti dari doa penutup ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba membaca keseluruhan hadisnya. Nanti ketika anak-anak nanti mensetor hadis doa ini, maka nanti berikut pembacaannya. Doa ketiga, doa penutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, maha suci Tuhan, Tuhan kemuliaan, dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan semoga tercurah kepada para utusan, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi boleh sekalian alam, boleh semesta alam. Ya, mari kita coba sekali lagi. Doa ketiga, doa penutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, maha suci Tuhan, Tuhan kemuliaan, dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan keselamatan semoga tercurah kepada para utusan, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi seperti itu nanti untuk penyetorannya anak-anakku sekalian. Nanti ketika membaca doa ini usahakan yang betul ya, yang betul. Huruf-hurufnya diperhatikan, panjang pendeknya juga diperhatikan, supaya nanti bagus dan tidak berubah artinya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya
doa ini menjelaskan 3 hal penting yang harus dilakukan ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa, ada 3 hal penting ini yang harus kita lakukan. Dan juga ini kita jadikan sebagai doa penutup. Apakah itu? Yang pertama yaitu mensucikan Allah yang maha mulia dari apa-apa yang orang kafir sifatkan. Termasuk kita juga harus mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu adalah menghilangkan segala hal yang negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, contohnya ada pikiran dalam kita, nanti Allah tidak kabulkan. Nanti Allah tidak mengabulkan doaku. Maka itu kita menghilangkan hal-hal tersebut. Karena Allah itu maha mengabulkan doa. Kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah, tapi Allah berjanji bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian nanti berdoa, kalian memikirkan bahwa nanti Allah tidak mengabulkan, maka itu sudah tidak benar. Maka kita mensucikan Allah yang maha mulia dari apa-apa yang orang-orang kafir sifatkan, ya, dari apa hal-hal negatif yang kita sifatkan, maka itu kita hilangkan. Yang kedua yaitu bersolawat kepada para rasul, ya, terutama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada ulama yang menyebutkan bahwasannya doa itu akan cepat diterima, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila diawali dan diakhiri dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah itu sangat mencintai Rasulullah. Ya, ketika Allah mencintai Rasulullah, maka nanti ketika kita pun ketika berdoa sudah memuji Allah, mensucikan Allah, terus kita juga bersolawat kepada Rasulullah, maka itu akan menambah kecintaan Allah kepada kita juga. Maka dengan itu doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang ulama itu menyebutkan berdoa itu seperti kita mengirim surat. Ya, kalau surat saja dengan alamat ya bisa jadi sampai. Cuman kalau nanti ada perangko itu adalah kalau zaman sekarang itu pembayaran. Jadi ada pembayarannya di situ, ada perangkonya, maka itu akan segera sampai. Ya, dibanding yang tidak memakai perangko. Nah, itu contohnya bersolawat kepada Rasul. Maka anak-anakku sekalian, jangan lupa bersolawat kepada Nabi ketika berdoa, karena itu hal yang sangat penting. Yang ketiga, yaitu memuji Allah sebagai Tuhan yang menguasai alam semesta. Jadi, setelah kita mensucikan Allah yang maha mulia dari apa-apa yang orang kafir sifatkan, dari sifat-sifat negatif, kita bersolawat kepada Rasul dan kita juga memuji Allah sebagai Tuhan yang menguasai alam. Kenapa? Karena Allah itu yang maha terpuji. Maka kita memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah lah yang menguasai alam semesta, termasuk diri kita, termasuk lingkungan kita, termasuk bumi kita. Maka karena Allah itu menguasai alam semesta, maka sudah sewajarnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ketika nanti kalian berdoa, lakukan 3 hal ini. Ya. Mensucikan Allah, bersolawat kepada Rasul, dan juga memuji Allah. Dalam setiap berdoa, kita pasti melakukan 3 hal ini. Ya, imam-imam di masjid selalu melakukan 3 hal ini, termasuk doa penutupnya selalu dibaca. Ya, itu adalah pembahasan kita mengenai doa penutup. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kita hari ini
Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita fi dini, fi dunya, wal akhirah. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurangnya atau salahnya itu dari kekurangan ilmu pengetahuan dari Ustadz. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.